Sampai kapanpun, segala sesuatu tentang India akan selalu menarik untuk diperbincangkan di masyarakat kita. Meskipun sudah dibilang familiar, ternyata tidak banyak orang yang tahu tentang fakta hal unik dan aneh di India, bahkan tentang tradisi yang mengerikan yang ada di sana. Misalnya saja tentang upacara pelemparan bayi dari atas ketinggian. Tentu, masih banyak tradisi mengerikan lainnya seperti yang akan kita bahas di video ini. Berikut 5 tradisi mengerikan yang hanya ada di India. Upacara pelemparan bayi. Pada setiap bulan Desember, orang-orang India punya tradisi yang membuat banyak anak kecil menangis. Seperti namanya, upacara pelemparan bayi ini dilakukan dengan cara melemparkan bayi dari atas sebuah bangunan untuk kemudian ditangkap oleh beberapa orang yang membentangkan kain di bawah. Si eksekutor haruslah pendeta yang dipercaya. Upacara ini sempat ditentang gara-gara bahaya yang mungkin terjadi. Upacara ini dipercaya akan membuat si bayi akan mendapatkan keberuntungan dan juga kesehatan. Membunuh orang tua lanjut usia. India merupakan salah satu negara yang paling miskin di dunia. Kemiskinan inilah yang kemudian jadi alasan lahirnya tradisi mengerikan yang dikenal sebagai Talai Kotal. Talai Kotal merupakan praktik senisida atau praktik pembunuhan orang tua, khususnya yang lanjut usia. Dalam prosesnya, orang tua yang sudah lanjut usia akan disuruh untuk mandi dengan menggunakan kandungan minyak kental sebelum fajar. Setelah mandi, orang tua tersebut akan meminum beberapa gelas air kelapa tua yang dingin sepanjang hari. Dilansir dari India Times, Talai Kotal dilakukan oleh hampir 40 desa, tapi yang paling populer adalah Tamil Nadu. Di kawasan ini terdapat 3 desa dengan praktik Talai Kotal terbanyak, yaitu Desa Madurai, Virudunagar, dan Teni. Saking banyaknya dan seringnya penduduk yang melakukan Talai Kotal, warga lanjut usia di 3 daerah ini sudah menerima kehadiran aktivitas pembunuhan ini sebagai sebuah tradisi. Memakan jenazah. Tradisi memakan jenazah yang baru saja meninggal merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang masih terpelihara hingga saat ini. Tradisi yang menerapkan praktik kanibal atau manusia memakan daging manusia ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh sekte keagamaan pemuja Dewa Siwa bernama Aghori Sadhus. Sekte ini menganggap rohani mereka bisa lebih bercahaya jika mereka memakan mayat. Bahkan, mereka percaya kanibalisme membuat seseorang lebih dekat kepada Tuhan dan mendapat kemudahan dalam menjalani hidup. Suku Aghori menggunakan kanibalisme sebagai cara untuk merangkul kematian dan menolak sikap dan kebiasaan duniawi yang mereka yakini akan membantu mereka menjadi jelmaan Dewa Siwa. Aghori memakan mayat manusia baik dalam keadaan segar, mentah, busuk, maupun yang sudah terbakar karena proses kremasi. Untuk mendapatkan hidangan makanannya, sekte Aghori mencari jenazah di Sungai Gangga yang tercemar di India. Lokasi tersebut dianggap strategis karena dekat dengan tempat kremasi atau pembakaran manusia. Sebagai kota favorit Dewa Siwa, Varanasi atau Sungai Gangga dipercaya memberikan keselamatan akhirat kepada jenazah yang dikremasi di kota tersebut. Akibatnya ribuan jenazah setiap tahunnya dibawa ke Varanasi untuk dikremasi. Tradisi membakar diri. Janji sehidup semati dalam pernikahan memang tidak boleh dianggap remeh ya guys. India punya sebuah tradisi unik dan juga ekstrim yang dikenal sebagai sati atau suti. Tidak main-main, dalam tradisi sati ini, ketika sang suami meninggal dunia, istri juga akan menghilangkan nyawanya sendiri. Caranya yang beragam, yaitu ada yang membakar diri di rumah pemakaman suaminya, menenggelamkan diri,
atau dikubur hidup-hidup dengan jenazah suami secara sukarela. Dalam praktiknya, sati biasanya dilakukan segera setelah sang suami meninggal dunia. Menurut culture trip, berdasarkan kepercayaan Hindu kuno, sati melambangkan penutupan pernikahan. Sati dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, murni karena sang istri ingin menjadi pasangan yang berbakti dan mengikuti suami ke alam baka. Namun seiring waktu, tradisi ini menjadi sesuatu yang dipaksakan secara tradisional. Sosok janda di India tidak memiliki peran dan dianggap sebagai beban kabarnya. Apabila janda tersebut ditinggal mati suaminya dan tak memiliki anak, ia akan ditekan oleh masyarakat untuk melakukan tradisi sati ini. Di luar itu, kesulitan menjadi seorang janda juga menjadi alasan terbesar praktik sati berkembang. Tradisi melubangi hidung perempuan suku Apatani. Kecantikan merupakan salah satu hal utama yang paling diinginkan oleh setiap kaum wanita. Namun wanita suku Apatani di India justru menginginkan hal sebaliknya. Perempuan suku Apatani selalu dianggap memiliki paras yang indah di antara suku lainnya di Arunachal. Kecantikan mereka itu pun menjadi incaran orang-orang suku lain. Rasa ingin memiliki itu akhirnya menimbulkan berbagai masalah dan peperangan antar suku. Maka dari itu, demi melindungi diri dari mara bahaya, wanita suku Apati melubangi hidungnya dan menutupnya dengan kayu. Hal itu dilakukan agar mereka tidak lagi terlihat menarik bagi suku lain. Supaya penampilannya terlihat jelek, wanita Apatani juga menato tubuh mereka secara vertikal dari dahi ke ujung hidung dan 5 garis di dagu mereka. Tradisi ini dilakukan sejak awal kedewasaan ketika mereka menstruasi untuk pertama kalinya. Namun pada 1970, praktik menyumbat hidung dan melukis tato suku Apatani di wajah sudah tidak lagi diperbolehkan oleh pemerintah India.